Adit yang sedang pulang kerja melihatnya dan membantunya mengganti ban. Nama saya Aditya Pratama, tapi semua orang memanggil saya Adit. Saya lahir dan besar di Desa Karangsari, sebuah kampung kecil yang terletak di lereng Gunung Slamet, Jawa Tengah. Kalau kamu lihat dari peta, mungkin hanya titik kecil yang hampir tak terlihat. Tapi bagi saya, tempat ini adalah dunia. Dunia yang keras, sederhana, tapi jujur. Di sini, tanah basah oleh embun pagi lebih berharga daripada emas. Karena dari sanalah kami makan. Saya tinggal di rumah tua berdinding anyaman bambu yang mulai rapuh dimakan usia. Atapnya masih dari daun kelapa kering yang sering bocor kalau hujan deras. Rumah itu bukan milik saya, melainkan warisan kakek dari ibu. Di dalamnya hanya ada 3 ruangan. Satu untuk tidur bersama ibu dan adik saya, Dito. Satu lagi sebagai dapur sekaligus ruang tamu. Dan gudang kecil tempat kami menyimpan padi hasil panen musiman. Listrik baru masuk 5 tahun lalu, dan itu pun hanya sampai jam 10 malam. Selebihnya kami hidup dengan lampu minyak atau senter bekas. Ibu saya, Nyai Sri, dulunya petani sayur. Tapi sejak 2 tahun lalu, dia lumpuh karena stroke ringan yang tak sempat ditangani cepat. Dokter bilang itu akibat tekanan darah tinggi dan kelelahan. Sekarang ia terbaring di dipan kayu, jarang bisa bicara. Tapi matanya selalu mengikuti saya saat saya pulang kerja. Kadang air matanya menetes diam-diam. Mungkin karena merasa menjadi beban. Saya selalu pura-pura tidak melihat. Saya peluk dia pelan, bisik. "Gak apa-apa, Bu. Besok aku bawa obat." Padahal saya belum tahu dari mana uangnya akan datang. Adik saya, Dito, baru duduk di kelas 2 SMP. Anaknya pintar. Nilai rapornya selalu nomor 1 di kelas. Tapi dia malu pakai sepatu bolong. Dia juga malu kalau guru panggil orang tuanya, karena ibunya tak bisa datang. Dan saya sering terlambat karena harus ngarit dulu. Tapi Dito tidak pernah mengeluh. Ia hanya ingin kuliah jadi dokter, biar bisa sembuhin ibu. Saya tukang ngarit. Pekerjaan yang tidak ada gelarnya, tidak ada hari liburnya, tapi sangat dibutuhkan. Setiap pagi, saya bangun jam 4, siram tanaman di pekarangan kecil, bantu Dito sarapan, lalu berangkat membawa sabit karatan yang sudah saya asah sendiri. Saya potong rumput di sawah, ladang warga, atau taman-taman rumah orang kaya di pinggir desa. Bayarannya murah. Kadang cuma 25.000 per hari, kadang diganti beras atau sayuran. Tapi cukup buat beli obat ibu dan ongkos sekolah Dito. Hidup saya monoton. Bangun, nangarit, pulang, urus ibu, tidur. Begitu terus. Tidak ada mimpi besar. Tidak ada harapan megah. Hanya bertahan. Tapi saya percaya, selama saya masih bisa membantu, Tuhan pasti memberi jalan. Itu yang diajarkan ibu sebelum sakit. Orang miskin boleh tidak punya uang, Adit. Tapi jangan sampai tidak punya hati. Hari itu, Sabtu sore, hujan gerimis turun sejak siang. Langit kelabu, angin dingin menusuk tulang. Saya baru saja selesai memotong rumput di halaman Pak Lurah, yang untungnya bayar tepat waktu, dan sedang naik sepeda ontel menuju rumah. Roda depan berderit, rantainya kering, tapi saya tetap kayuh pelan. Jalanan setapak di tengah sawah licin oleh lumpur. Besramat petani sudah pulang, membawa cangkul di pundak. Suara kodok dan jangkrik mulai riuh. Tiba-tiba, dari kejauhan, saya lihat mobil mewah warna putih terparkir di pinggir jalan sempit. BMW X5 kalau tidak salah. Mahal sekali. Tidak biasa ada mobil seperti itu di sini. Apalagi di tengah sawah. Saya mendekat penasaran. Dan benar, mobil itu mogok. Ban depan kempes. Seorang wanita berdiri di sampingnya, memegang payung transparan, tampak kesal dan ketakutan. Dia cantik, sangat cantik. Rambut hitam panjang dikuncir rapi, wajah tirus, mata tajam tapi lelah. Pakaiannya mahal, dress biru dongker, sepatu hak tinggi yang nyaris tenggelam di lumpur. Dia mencoba menelepon tapi geleng-geleng kepala. Pasti sinyal habis, saya ragu sejenak. Orang kota seperti dia mungkin tidak butuh bantuan dari orang seperti saya. Tapi lihat cara dia berdiri, sendirian, basah, takut, saya teringat ibu. Kalau ibu yang terjebak di tempat seperti ini, pasti saya berharap ada yang menolong. Saya turun dari sepeda, tarik napas, lalu mendekat. "Bu, butuh bantuan?" Tanya saya pelan, suara agak gemetar. Wanita itu menoleh. Matanya memandang saya dari ujung rambut sampai kaki. Sepatu karet saya penuh lumpur, kaos oblong compang-camping, celana jeans robek di lutut. Dia pasti langsung tahu saya bukan siapa-siapa, tapi kemudian ekspresinya berubah. Tidak sinis, tidak sombong, hanya tegak. Ya, ban saya pecah. Tapi saya tidak bisa ganti. "Mobil ini, sistemnya beda," katanya. Suaranya lemah tapi tenang. "Boleh saya coba?" Tawar saya, dia ragu. Tapi akhirnya mengangguk.
Saya minta kunci bagasi. Di dalamnya ada ban serep, dongkrak, dan manual. Saya baca cepat, meskipun huruf kecil dan bahasa Inggris membuat kepala pusing. Tapi intinya sama. Angkat mobil, lepas ban, pasang yang baru. Dengan tangan gemetar karena dingin, saya mulai bekerja. Lumpur menempel di lutut. Air hujan mengalir dari helm plastik murah yang saya pakai. Tapi saya fokus. Perlahan, ban berhasil dilepas. Ban serep dipasang. Kencangkan baut. Turunkan mobil. Uji coba. Ban tidak goyah. Selesai. Wanita itu menatap saya. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Sungguh. Kamu menyelamatkan saya. Saya hanya tersenyum tipis. Sama-sama, Bu. Semoga selamat sampai tujuan. Lalu dia buka dompet kulit mahal, ambil uang 500.000. Ini untukmu. Terima kasih banyak. Saya mundur selangkah. Tidak usah, Bu. Saya hanya bantu. Lagian saya juga harus pulang. Bisa kisah gitu, nanti kalau hujan makin deras, susah cari ojek. Dia terdiam. Pandangannya menembus saya. Lama. Kamu? Benar-benar tidak mau? Tanya dia pelan. Enggak. Tapi kalau boleh, pinjamkan saya payung. Biar saya tidak basah sampai rumah. Nanti ibu saya khawatir. Dia tertawa kecil. Lalu melepas payung transparan itu, menyerahkan pada saya. Ambil. Tapi kembalikan kalau kamu ke kota, ya? Amateur Geo. Saya ke kota? Namaku Saras. Kata wanita itu menjabat tangan saya yang masih kotor lumpur. Sio PT Citra Warna. Kalau kamu butuh pekerjaan, hubungi aku. Nomor ada di kartu ini. Dia memberi kartu nama mewah bergaris emas. Saya pegang erat seperti barang suci. Saya, Adit, Bu, tukang ngarit. Adit, ulangnya, senyum tipis. Terima kasih. Hari ini kamu bukan cuma ganti ban, kamu bikin aku percaya lagi pada manusia. Hujan mulai reda. Dia masuk mobil, menyalakan mesin. Mobil melaju pelan, meninggalkan jejak lumpur. Saya berdiri di tepi jalan, memandang jauh, payung di tangan, kartu nama di saku. Entah kenapa, rasanya ada sesuatu yang berubah. Jadi saya tidak tahu bahwa malam itu, saat saya baca tagihan rumah sakit ibu yang sudah menumpuk hingga 7 juta, saya akhirnya mengambil ponsel murah saya. Dan dengan jantung berdebar, menekan nomor di kartu itu. Dan entah juga bahwa panggilan itu akan mengubah hidup saya selamanya. Tapi saat itu, saya hanya tahu satu hal. Saya telah melakukan yang benar. Bukan karena imbalan, tapi karena itulah yang diajarkan hidup kepada saya, bahwa di balik kemiskinan, martabat bisa tetap utuh. Bahwa kebaikan bukan soal uang, tapi soal pilihan. Dan pilihan saya hari itu, walau sederhana, adalah awal dari segalanya. Hujan masih turun rintik-rintik ketika saya menekan tombol panggil di ponsel murah saya. Jantung berdegup kencang, seperti mau copot dari dada. Saya duduk di depan rumah, di bawah tenda plastik biru yang sudah bolong-bolong, memegang erat kartu nama Saras, PT Citra Warna, CEO, Saraswati Adiningrum. Nama yang terdengar seperti tokoh wayang. Mewah, megah, jauh dari dunia saya. Saya ulang-ulang dalam hati. Aku cuma butuh kerja. Bukan jadi teman dia. Bukan jadi tontonan. Aku butuh uang buat obat ibu. Telepon tersambung. Halo. Suara itu, tenang, jelas, familiar. Suara wanita yang kemarin mogok di tengah sawah. Bu Saras? Ini saya, Adit. Yang ganti ban mobilnya? Ada jeda. Lalu Adit, oh, iya, kamu berhasil menghubungi nomor ini. Bagus. Saya menelan ludah. Maaf ganggu, Bu, tapi saya baca kartu itu. Katanya kalau butuh pekerjaan, bisa hubungi ibu. Dia tertawa pelan. Iya, aku ingat. Dan aku serius. Kamu punya pengalaman merawat tanaman? Setiap hari, Bu. Saya ngarit, potong rumput, urus sawah warga, bahkan bikin taman mini untuk acara desa. Saya tahu mana rumput liar, mana bunga yang butuh air lebih. Bagus, aku butuh gardener pribadi. Untuk taman di rumahku. Gaji pokok 6 juta per bulan. Makan dan tempat tinggal disediakan. Bisa mulai minggu depan? Saya membeku 6 juta? Uang sebanyak itu cukup buat bayar setengah tagihan rumah sakit ibu. Cukup buat beli susu Dito selama setahun. Cukup buat pasang atap baru agar tidak bocor lagi saat hujan. Tapi otak saya langsung dipenuhi rasa was-was. Di mana rumahnya, Bu? Jakarta, Pondok Indah. Aku tinggal di kompleks perumahan tertutup. Aman. Nyaman. Jakarta, kota yang hanya saya lihat di TV. Kota dengan gedung tinggi, mobil mewah, dan orang-orang yang bicaranya cepat, matanya dingin. Kota yang membuat saya merasa seperti debu. Saya belum pernah ke Jakarta, Bu. Saya akui, suara gemetar. Saya takut salah langkah, salah bicara.
Nanti malah bikin ibu malu. Adit, katanya, tegas tapi lembut. Aku tidak cari orang yang bisa bicara bagus atau pakai dasi. Aku cari orang yang jujur, rajin, dan peduli. Seperti kamu waktu menolak uangku kemarin. Itu yang aku butuhkan. Kalimat itu menusuk dada. Jujur, rajin, peduli. 3 hal yang saya anggap biasa, ternyata langka bagi orang kaya. Saya menunduk, memandang kaki saya yang masih penuh lumpur, sepatu karet yang retak, lalu menoleh ke dalam rumah. Ibu terbaring, napasnya pendek-pendek. Dia sedang menulis PR dengan pensil pendek karena tidak mampu beli yang baru. Saya menarik napas panjang. Baik, Bu, saya terima. Kapan saya harus datang? 2 hari kemudian saya berdiri di depan gerbang besar dengan tulisan Pondok Indah Residence. Gerbangnya elektrik dijaga satpam berseragam rapi. Di sebelah kanan, ada pos keamanan dengan CCTV dan layar monitor. Mobil-mobil mewah lalu lalang, Lexus, Mercedes, Porsche. Saya masuk dengan sepeda ontel tua yang saya titipkan di pinggir jalan. Saya minta izin ke satpam. Saya Adit mau ketemu Bu Saras, dari desa Karangsari. Satpam itu melihat saya dari atas ke bawah, alisnya naik. Bawa surat? Saya geleng. Beliau yang suruh datang. Bilang nanti dikasih kerjaan di rumah. Satpam mendengus pelan. Oh, tukang kebun ya? Masuk sana, tunggu di pos. Nanti aku telepon majikanmu. Saya duduk di bangku kayu kecil di pos satpam. Panas. Bau aspal dan knalpot menyengat. Orang-orang lewat menatap saya aneh. Ada ibu-ibu naik BMW, lihat saya langsung tutup jendela. Anak-anak sekolah swasta dengan tas mahal menunjuk-nunjuk sambil tertawa. Saya coba tenangkan diri. Ini bukan soal harga diri. Ini soal ibu, soal Dito. Tapi hati tetap perih. Akhirnya Saras datang sendiri. Pakai kemeja putih dan celana panjang hitam. Rambutnya dikunci rapi. Senyumnya hangat, Adit. Akhirnya sampai juga. Maaf, aku baru selesai rapat darurat di kantor. Nggak apa-apa, Bu. Saya siap kerja. Dia mengangguk. Ayo, kita ke rumah. Aku tunjukkan kamarmu dan tugas pertamamu. Kami masuk kompleks. Jalannya lebar, bersih, di kanan kiri ditanami pohon flamboyan dan bunga bougainville. Rumah-rumah besar seperti istana. Kolam renang pribadi, garasi 3 mobil, pagar besi setinggi 2 meter. Dan di ujung jalan, rumah Saras. Mungkin ini yang disebut mansion. 2 lantai, cat putih, atap merah marun, taman depan luas dengan air mancur kecil. Pintu utama dari kayu jati tebal. Saya nyaris tidak berani masuk. Ini taman depan, kata Saras. Aku ingin kamu rawat bunga-bunga ini. Anggrek bougainville adenium. Juga potong rumput seminggu 2 kali. Tiap boleh ada daun kering. Kayla anakku suka main di sini. Saya mengangguk, mencatat dalam hati. Lalu dia ajak saya ke belakang. Ada taman kecil dengan ayunan, kolam ikan koi, dan gazebo bambu. Disitulah saya akan tinggal. Sebuah kamar kecil di sayap belakang rumah. Bekas gudang yang sudah direnovasi. Kamar mandi dalam, tempat tidur, lemari, AC, bahkan ada meja belajar kecil. Kamarmu. Semoga cukup nyaman, katanya. Saya berdiri di tengah kamar, tidak bisa berkata-kata. Nyaman? Ini lebih baik dari rumah saya di desa. Saya hanya bisa bisik, terima kasih, Bu. Tapi Saras langsung serius. Adit, di sini kamu akan bertemu banyak orang. Staf rumah tangga, sopir, pembantu. Mereka mungkin akan menganggapmu rendah karena kamu dari desa, karena kamu tidak berpendidikan tinggi. Tapi aku percaya padamu. Jangan biarkan mereka menjatuhkanmu. Saya mengangguk. Tapi dalam hati, saya tahu dunia ini tidak adil. Orang seperti saya selalu jadi bahan olok-olok. Dan benar saja, esok harinya saat saya mulai bekerja, Mbak Yati, pembantu senior, melihat saya potong rumput sambil nyanyi lagu campur sari. Wah, tukang kebun baru pada senang-senang ya. Kayak udah jadi bapaknya Kayla aja, ejeknya keras. Sengaja agar saya dengar, saya pura-pura tidak dengar. Tapi sore itu, saat saya bawa daun kelapa yang sudah saya lipat jadi pesawat mainan untuk Kayla. Karena dia bilang suka pesawat. Mbak Yati tertawa, anak bos dikasih mainan dari daun? Hah, miskin banget ide. Kayla diam. Tapi saat Mbak Yati pergi, dia ambil pesawat itu, peluk erat. Ini bagus, Ayah. Lebih bagus dari yang beli di toko. Saya terkejut. Ayah? Saya buru-buru luruskan. Aku bukan ayahmu, Kay. Aku cuma teman ibumu. Dia menatap saya dengan mata besar. Tapi kamu baik. Ayah Gali dulu marah-marah terus. Kamu enggak. Jadi kamu ayahku yang sekarang? Kalimat itu menusuk. Malam itu saya duduk di kamar, pegang foto ibu di desa. Saya menangis.
Bukan karena sedih, tapi karena saya merasa mulai punya arti. Namun, pagi berikutnya, ujian datang. Seekor anjing kecil milik Kayla, nama Lucy, lari keluar pagar saat pintu dibuka. Anjing itu kecil lucu tapi tidak tahu bahaya. Ia menyeberang jalan, tepat saat mobil sport hitam melaju cepat. Tanpa pikir panjang, saya lompat. Tubuh saya menyeret Lucy kembali ke trotoar. Mobil itu lewat begitu dekat, kaca spion nyaris menyentuh pundak saya. Semua orang berteriak. Kayla menangis, lari memeluk saya. Adit, Adit! Jangan mati. Saras datang, wajahnya pucat. Dia memeluk saya pertama kalinya. Kamu gila. Kenapa nekat begitu? Lucy. Penting buat Kayla. Saya jawab. Napas tersengal. Dia menatap saya lama. Matanya berkaca-kaca. Kamu bukan cuma tukang kebun tea. Saya tidak jawab. Tapi dia saya tahu saya mungkin masuk ke dunia yang asing. Tapi perlahan saya mulai merasa diterima dan entah kenapa. Meski saya datang hanya untuk uang rasanya, saya mulai punya rumah baru. Hari-hari berlalu, saya mulai terbiasa dengan ritme hidup di Pondok Indah. Bangun jam 5 pagi, siram bunga, bersihkan daun kering, potong rumput, rawat anggrek yang mahal harganya. Kadang saya diminta membantu Kayla belajar, terutama IPA dan matematika. Ia pintar tapi takut gagal. Saya ajari pelan-pelan, pakai cara desa. Analoginya dari alam, dari sawah, dari pohon kelapa. Jadi fotosintesis itu kayak kita makan nasi, Bu? Tanyanya suatu sore sambil mengunyah roti. Betul, saya tersenyum. Tapi tanaman makannya sinar matahari. Dia tertawa. Dan Saras yang sedang minum kopi di teras ikut tersenyum. Pandangannya lembut, berbeda dari dulu yang selalu tegang waspada. Tapi meski ada kehangatan, saya tetap merasa di luar. Setiap kali ada tamu datang, teman bisnis Saras, investor, atau keluarga dari Bandung, saya langsung menyurut. Mbak Yati selalu berkata, Adit jangan kemari. Nanti dikira pembantu tambahan. Saya pun mundur ke dapur belakang, duduk di kursi kayu, memperbaiki sabit, atau membuat mainan dari ranting. Saya bukan bagian dari dunia mereka. Sampai malam itu, hujan deras lagi. Angin kencang. Listrik sempat padam. Saya baru saja selesai menutup tanaman dengan plastik agar tidak rusak, badan basah kuyup. Saat saya masuk, Saras sudah menunggu di ruang keluarga. Wajahnya muram. Adit, bisa duduk sebentar? Aku mau bicara serius. Jantung saya langsung berdebar. Apa salah? Apa taman kurang rapi? Saya duduk di ujung sofa kaku. Saya bahkan tidak berani menyentuh kainnya yang halus. Aku baru pulang dari acara keluarga, katanya suaranya lelah. Paman dan bibiku terus memaksaku untuk menikah lagi. Mereka bilang, aku harus punya suami untuk melindungi warisan. Untuk menjaga nama baik, katanya perempuan seperti aku tidak bisa sendiri, saya diam. Tidak tahu harus jawab apa. Dan mereka sudah tunjuk calonnya. Direktur bank, anak pengusaha besar, tampan, pendidikan tinggi, punya jet pribadi. Saras tertawa getir. Tapi dia hanya ingin asetku. Ingin kontrol perusahaanku. Ingin atau ambil hak Kayla, aku tahu caranya. Sudah banyak pria seperti itu. Saya masih diam, tapi hati saya mulai panas. Bagaimana bisa orang seenaknya mengatur hidup orang lain hanya karena uang? Lalu Saras menatap saya, matanya tajam tapi juga rapuh. Karena itu, aku ingin kamu jadi suamiku. Saya membeku. Apa? Saya pikir saya salah dengar, Bu. Maksudnya? Bukan cinta. Bukan romansa. Ini kontrak. 1 tahun. Kamu menjadi suamiku secara hukum. Statusmu resmi. Biar para pria oportunis itu pergi. Biar keluargaku berhenti mengatur-atur. Setelah 1 tahun kita cerai. Damai, tanpa drama. Saya terdiam. Mulut kering, kepala pusing menikah. Dengan CEO cantik, kaya janda yang hidupnya seperti film? Saya? Tukang ngarit dari desa, lulusan SMP yang sepatunya bolong? Tapi kenapa saya, Bu? Karena kamu satu-satunya pria yang tidak minta apa-apa dariku. Jawabnya pelan. Kamu selamatkan aku di tengah hujan. Kamu tolak uangku. Kamu jagain Kayla. Kamu taruhan nyawa buat anjingnya. Kamu judul. Dan aku butuh kejujuran. Bukan acting, saya menunduk. Pikiran berkecamuk. Ini gila, tapi Puan sakit, tagihan rumah sakit belum lunas. Dito butuh biaya sekolah lanjutan. Kalau saya terima, uangnya cukup buat semuanya. Bisa bangun rumah layak, beli obat jangka panjang, bahkan tabungan kuliah Dito. Tapi, apa saya sanggup? Jadi suami palsu? Hidup dalam kepalsuan? Mbah, Adit. Ini benar atau dosa? Saya ingat pesan ibu. Jangan pernah jual harga diri, nak. Uang bisa hilang. Tapi martabat, kalau sekali jatuh, susah bangkit lagi.
Tapi saya juga ingat wajah Kayla waktu dia peluk saya dan bilang, "Kamu ayahku." Dan Saras, dia tidak sombong. Dia lelah. Lelah dimanfaatkan. Lelah dicintai karena hartanya, bukan karena dirinya. Saya menarik napas dalam. Kalau saya terima, apa syaratnya? Saras mengeluarkan dokumen dari map hitam. Kontrak. Ada pasal-pasal, durasi, klausul kerahasiaan, imbalan finansial, gaji pokok 15 juta per bulan. Tambahan bonus akhir kontrak 200 juta. Rumah untuk keluargamu dibangun di dekat desa. Semua biaya pengobatan ibumu ditanggung. Pendidikan Dito sampai kuliah. Dan kamu tetap tinggal di sini sebagai gardener selama kamu mau. Saya tercekat. Angka-angka itu lebih dari mimpi, tapi saya angkat muka. Syarat saya satu, jangan pernah suruh saya bohong pada Kayla. Jangan paksa saya pura-pura sayang. Kalau nanti dia tanya, saya akan bilang yang sebenarnya. Ini cuma kontrak. Saras mengangguk. Aku setuju, tapi tolong jangan hancurkan harapannya. Dia butuh figur ayah. Saya menatap matanya. Di balik ketegaran itu ada kesedihan yang dalam. Seperti lubang tanpa dasar. Akhirnya saya ulurkan tangan. Baik, saya terima. Tapi bukan karena uang, tapi karena aku percaya kamu butuh pertolongan. Seperti kamu pernah tolong aku saat kasih kartu nama itu. Kami salaman, kontrak dimulai. Beberapa minggu kemudian, kami menikah, resepsinya mewah. Di ballroom Hotel Bintang 5, tamu datang dari seluruh Indonesia. Media hadir. Judul headline besoknya, CEO kosmetik terkemuka nikahi pemuda desa, cinta di luar logika. Saya datang dengan jas sewaan, dasi yang tidak tahu cara ikatnya, sepatu yang dipinjam dari sopir. Saya belajar berjabat tangan ala kota. Tidak terlalu kuat, tidak terlalu lemah. Belajar menyebut selamat siang, bukan selamet siang. Belajar makan dengan 4 macam sendok dan garpu. Di pelaminan, saya berdiri kaku. Senyum dipaksakan. Hati gelisah. Kayla memakai gaun putih mini, rambut dikepang 2. Ia pegang tangan saya erat. Adit, sekarang kamu suami ibu ya? Iya, Kai. Berarti kamu ayahku beneran? Saya menelan ludah. Melihat Saras, ia mengangguk pelan. Ya, mulai hari ini aku ayahmu, bisik saya meski rasanya seperti menusuk hati sendiri. Acara selesai. Foto-foto tersebar. Di media sosial saya jadi bahan olok-olok. Tukang kebun naik pitam. Nikahin cewek kaya, dapat warisan. Mainan baru CEO. Tapi saya diam. Saya tahu siapa saya. Saya bukan suami sejati, tapi saya juga bukan penipu. Saya hanya orang biasa yang mencoba melakukan yang terbaik dalam situasi yang tidak biasa. Malam itu, setelah semua tamu pulang, Saras mengetuk pintu kamar saya. Boleh masuk? Dia tidakkan. Dia duduk di kursi kecil memandang saya. Terima kasih. Hari ini, kamu hebat. Meski kaku, tapi kamu tidak kabur. Kamu hadapi semua. Saya cuma takut salah langkah. Saya jujur. Tapi kamu tetap jadi dirimu sendiri. Itu yang paling sulit di dunia ini. Terutama di antara orang-orang yang selalu berpura-pura. Kami diam. Hanya suara AC yang berdengung. Lalu Saras berkata pelan, "Aku tahu ini kontrak. Tapi, tolong, jangan perlakukan Kayla dengan jarak. Dia butuh kasih sayang. Bukan status," saya mengangguk. "Aku janji," dia tersenyum. Lalu pergi, saat pintu tertutup, saya duduk di tepi tempat tidur. Pandang foto keluarga di desa. Air mata jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena saya sadar. Saya bukan lagi sekadar tukang nangarit. Saya adalah bagian dari sesuatu yang besar, dan meskipun ini dimulai dengan kontrak, mungkin hati tidak bisa dikontrak. Mungkin cinta akan tumbuh di tempat yang paling tidak terduga. Di antara kepalsuan, bisa jadi, justru kejujuran yang paling tumbuh subur. Resepsi pernikahan kami selesai, tapi gemuruhnya belum reda. Media masih membicarakan kami seperti sinetron baru. Di warung kopi dekat desa, orang-orang menertawakan saya. "Adit nikahin, bos? Wah, sekarang jadi sultan." Mereka tidak tahu kalau hati saya terasa kosong meski di tengah kemewahan. Di Pondok Indah, kehidupan berjalan aneh. Secara hukum, saya suami Saras. Tapi secara nyata, kita tidur di kamar terpisah. Tidak ada pelukan, tidak ada obrolan malam, tidak ada keintiman. Hanya ritual pagi. Sarapan bersama Kayla, lalu saya pergi merawat taman, sementara Saras berangkat ke kantor dengan mobil mewah dan asisten yang selalu membawa kopi. Tapi dunia luar tidak peduli pada realita. Mereka hanya melihat foto-foto di majalah, saya berjas, Saras tersenyum elegan, tangan saling menggenggam,
Semua diatur oleh tim humas perusahaan. Kami adalah storyline. Iklan hidup bahwa cinta bisa melampaui kelas. Padahal dalam diam saya merasa semakin terperangkap dan kontrak itu mulai memakan jiwa saya. Beberapa hari setelah pernikahan, keluarga besar Saras datang berkunjung. Saudara dari Bandung, Jakarta, bahkan ada yang datang dari Singapura. Mereka semua berkumpul di ruang tamu besar, duduk di sofa kulit putih, minum teh Cina mahal, sambil memandang saya seperti benda aneh di pameran. Paman Budi, saudara ayah Saras, langsung membuka percakapan dengan nada menyindir. Jadi Adit, kamu lulus dari mana? UI, ITB? Saya menunduk. Tidak, Pak. Saya hanya lulusan SMP, sekolah di desa. Suasana langsung beku. Istri Paman Budi tertawa kecil. Waduh, kasihan anaknya Kayla. Ayahnya nggak sekolah tinggi. Nanti nilai rapor jelek, siapa yang bimbing? Kayla langsung protes. Adit pintar. Dia bisa bikin pesawat dari daun. Dan dia yang ngajari aku matematika. Semua tertawa, tapi bukan karena lucu. Tertawa sinis. Seperti sedang menonton pertunjukan Saras mencoba menenangkan. Adit itu pekerja keras. Dan dia sangat menyayangi Kayla. Ya, tentu, kata bibir ini angkat bahu. Tapi ini soal darah, Sar. Anak butuh figur ayah yang punya nama, jabatan, keturunan. Bukan tukang kebun bayaran. Dada saya sesak, tapi saya diam. Karena ingat janji, jangan rusak harapan Kayla. Malam itu, saya duduk di kamar, memeluk lutut. Nams menderiti surat untuk ibu di desa. Surat yang tidak akan dikirim karena ia tidak bisa baca. Tapi saya tetap menulis agar hati lega. Bu, hari ini aku dipanggil tukang kebun bayaran. Aku disuruh percaya bahwa aku suami, padahal cuma pegawai. Aku ingin pulang, tapi kalau aku pergi, Kayla akan sedih. Ibu sakit. Dito butuh uang. Aku terjebak antara harga diri dan tanggung jawab. Mana yang lebih penting? Saya tidak sempat lanjutkan. Pintu diketuk. Saras masuk, wajahnya muram. Maaf, keluargaku? Kadang kelewatannya, saya geleng kepala. Tidak apa-apa, Bu, mereka benar. Saya memang bukan siapa-siapa. Jangan bilang begitu. Bentaknya tiba-tiba. Lalu lebih pelan, kamu lebih dari siapa-siapa, Adit. Kamu satu-satunya yang membuat Kayla tertawa tanpa beban, yang membuat rumah ini terasa hangat. Mereka tidak lihat itu karena mata mereka tertutup uang. Saya menatapnya. Untuk pertama kalinya, saya melihat Saras tidak sebagai CEO, tapi sebagai perempuan yang juga terluka. Kenapa ibu mau kontrak ini, Bu? Tanya saya pelan. Kenapa tidak cari pria kaya saja? Biar semua orang puas. Dia duduk di tepi tempat tidur pandangan jauh. Karena pria kaya itu selalu ingin menguasai. Mereka pikir wanita seperti aku butuh pelindung. Padahal yang aku butuhkan adalah seseorang yang tidak takut pada kelemahanku. Yang tidak menjadikanku objek. Kamu tidak minta apapun. Itu yang membuatku aman. Saya terdiam. Aman? Saya orang yang tiap hari dipandang rendah? Tapi mungkin inilah artinya dicintai tanpa syarat? Meski bukan cinta romantis tapi pengakuan bahwa saya punya nilai. Hari-hari berikutnya, saya mulai mencoba lebih kuat. Saya tidak lagi mundur saat ada tamu. Saya tetap menyapa dengan sopan, meski dibalas dingin. Saya fokus pada taman. Saya ubah bagian belakang menjadi taman edukasi kecil. Tempat Kayla belajar tentang serangga, fotosintesis, dan siklus air. Saya tanam cabai, tomat, dan terong, seperti di desa, biar Kayla tahu makanan tidak langsung datang dari supermarket. Suatu sore saat hujan turun, Kayla berlari ke gazebo, memanggil saya. Adit, ayo kita bikin cerita. Saya duduk di sampingnya. Cerita apa? Tentang ayah desa yang menyelamatkan putri kota. Saya tertawa. Ayah desa? Maksudnya aku? Iya. Kamu kan datang dari desa, selamatkan ibu yang mobilnya mogok. Terus kamu jadi pahlawan? Iya, senyum. Terus akhirnya, kamu nikahi ibu dan hidup bahagia selamanya. Dan aku punya dua ayah. Ayah Galih dan ayah Adit. Tapi ayah Adit yang paling baik. Saya peluk dia erat. Rasanya, saya ingin cerita itu jadi nyata. Namun, dunia nyata tidak seindah dongeng. Beberapa minggu kemudian, acara amal perusahaan digelar. PT Citra Warna mengundang dermawan, selebriti, dan media. Acaranya di ballroom hotel mewah. Semua staf penting harus hadir, termasuk saya. Sebagai suami CEO, saya datang dengan jas hitam yang sudah disetrika Mbak Yati, meski agak kebesaran, dasi kupu-kupu yang susah dikancingkan, dan sepatu pinjaman dari sopir. Saat saya masuk, beberapa tamu langsung menoleh. Bisik-bisik menyebar. Itu dia? Suami barunya Saras? Kayak petani dikasih kostum.
Pasti nanti minta saham. Saya pura-pura tidak dengar. Tapi telinga panas, jantung berdebar. Saras datang menggandeng tangan saya. Ia cantik sekali malam itu. Gaun panjang emas, rambut dikepang sanggul. Ia bisik, tenang, kamu milikku malam ini. Biarkan mereka bicara. Kita tahu siapa kita. Kami berdiri di atas panggung saat MC memperkenalkan pasangan terinspirasi tahun ini. Dari sawah ke singgasana cinta. Inilah kisah nyata bahwa cinta tidak mengenal kasta. Tepuk tangan riuh. Kamera berkedip, tapi saya tidak tersenyum. Saya melihat ke bawah. Di antara kerumunan, ada seorang pria berjas hitam, rambut pendek, tatapan dingin. Ia tidak bertepuk tangan. Hanya menatap Saras dan saya. Saat acara selesai, Saras mendekatinya. Gali, ucapnya dingin. Pria itu, mantan suaminya, senyum tipis. Selamat menikah. Ternyata kamu memang suka pria dari kelas bawah. Saya maju selangkah. Saya tidak minta jadi suami. Tapi saya di sini karena saya peduli pada Kayla. Dan pada Bu Saras. Gali tertawa. Peduli? Kamu bayaran, tukang kebun? Jangan pura-pura mulia. Aku tahu kontraknya. 1 tahun. Istiladino kapir. Dan aku akan kembali. Hak asuh Kayla itu milikku. Darah tidak bisa bohong. Darah, kata itu menusuk. Apakah saya memang hanya penolong sementara? Orang asing yang lewat lalu hilang. Jat Leplanguri saya tidak kewikra. Duduk di kamar, memandang foto Kayla yang ia beri kemarin. Gambar kami berdua dengan tulisan ayah dan aku best team. Air mata jatuh. Saya bukan ayahnya. Tapi kenapa rasanya seperti kehilangan anak sendiri? Saya sadar sekarang. Kontrak ini bukan hanya tentang uang. Ini tentang hati, dan hati tidak bisa dikontrak. Tidak bisa dibatasi waktu. Kalau nanti 1 tahun berakhir, bisakah saya benar-benar pergi? Bisakah saya meninggalkan Kayla yang memanggil saya ayah? Bisakah saya melepas Saras yang malam tadi berkata, kamu membuatku merasa aman? Saya tidak tahu, yang saya tahu. Saya bukan lagi tukang ngarit yang hanya potong rumput. Saya telah menjadi bagian dari keluarga ini. Dan meskipun dimulai dengan kepalsuan, saya mulai merasakan sesuatu yang sangat nyata. Cinta. Bukan karena uang. Bukan karena kontrak, tapi karena setiap malam, saya melihat Kayla tertidur sambil memeluk mainan daun yang saya buat. Karena setiap pagi, Saras tersenyum kecil saat melihat taman yang saya rawat. Karena di tengah dunia yang penuh topeng, saya yang datang dari desa justru merasa paling utuh. 1 bulan berlalu sejak pernikahan kontrak itu. Musim hujan mulai berganti ke musim kemarau. Daun-daun di taman mulai menguning, tapi saya sudah siapkan sistem irigasi sederhana dari botol bekas yang saya lubangi. Cara yang diajarkan kakek dulu di desa. Saras bilang cara itu low budget tapi high impact. Saya hanya tersenyum. Di desa, kami tidak punya pilihan selain kreatif. Tapi kali ini yang tumbuh bukan hanya tanaman. Ada sesuatu yang lain. Lebih dalam, lebih pelan, tapi nyata. Benih rasa. Pagi itu, Kayla batuk-batuk, demam. Badannya panas. Saras sedang rapat penting di luar kota, merger dengan perusahaan Korea. Ia menelepon berkali-kali, suaranya cemas. Adit, tolong jagain Kayla. Aku pulang malam. Saya langsung bawa Kayla ke dokter keluarga yang biasa datang ke kompleks. Setelah diperiksa, ternyata flu berat disertai infeksi tenggorokan. Harus istirahat total, minum obat 3 kali sehari, dan banyak cairan hangat. Saya bawa dia pulang, tidurkan di kamarnya yang penuh boneka dan lukisan anak-anak. Saya gosokkan minyak kayu putih ke punggungnya, seperti yang ibu ajarkan waktu Dito sakit dulu. Lalu saya masak bubur nasi dengan kaldu ayam, tambah jahe dan bawang putih, resep warisan desa. Enak, Adit, bisik Kayla, matanya setengah tertutup. Kayak bubur yang dibikin nenek, saya elus rambutnya. Nenekmu pasti hebat masaknya, iya. Tapi nenek galak. Kalau aku salah dia marah. Kamu enggak pernah marah. Kamu baik. Saya tersenyum tipis, tapi hati teriris. Di desa, kebaikan bukan soal dipuji. Itu soal hidup. Tapi mendengar Kayla bilang saya baik, membuat saya merasa penting. Malam itu saya jagain dia. Duduk di kursi kecil dekat tempat tidur, baca buku cerita anak sampai ia tertidur. Jam menunjukkan pukul 2 pagi. Hujan rintik-rintik. Angin berdesir lembut. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka pelan. Saras berdiri di ambang pintu, masih memakai blazer kantor, tas di tangan, wajah lelah. Kamu belum tidur? Bisiknya, saya geleng. Kayla baru tidur.
Masih demam. Dia masuk, duduk di tepi kasur, usap kening Kayla. Matanya berkaca-kaca. Terima kasih. Kamu selalu ada saat aku tidak bisa. Saya diam. Tidak tahu harus jawab apa. Lalu Saras menatap saya. Kenapa kamu begitu sabar? Begitu tulus? Orang-orang di dunia aku, semuanya punya niat tersembunyi. Tetapi kau seperti tidak butuh apapun. Saya tarik napas. Karena aku tahu rasanya sakit, Bu. Tahu rasanya punya orang tua sakit, adik yang butuh sekolah dan tidak punya uang. Aku tahu arti dibantu. Jadi kalau aku bisa bantu, aku lakuin. Tanpa pamrih. Karena suatu hari, mungkin Tuhan akan bantu aku lewat orang lain. Saras menunduk. Lama. Lalu bisik. Aku iri sama kamu, Adit. Kamu punya kedamaian. Aku punya semua, tapi rasanya... saya tidak menjawab. Tapi di hati, saya tahu. Kekayaan tidak selalu membawa ketenangan. Kadang justru menyulitkan. Esok harinya Kayla mulai membaik. Tapi Saras yang kolaps demam tinggi. Sakit kepala parah. Wajah pucat. Ternyata stres kerja dan kurang istirahat akhirnya menyerang. Saya langsung larikan dia ke kamar, selimuti, kompres keningnya. Saya masakkan teh jahe kunyit, campur madu asli dari desa yang dikirim Dito minggu lalu. Saya suruh Mbak Yati ambil obat dari dokter langganan. Tapi Saras tetap gemetar, berkeringat, mendelir. Jangan tinggalkan aku. Jangan, gumamnya. Saya duduk di lantai, punggung bersandar di tembok, mata tak lepas darinya. Saya ada pegang tangannya yang dingin. Saya di sini, Bu. Tidak pergi. Semalam suntuk saya jagain. Tidak tidur. Hanya ganti kain kompres, baca puisi anak-anak untuk menenangkan, yang entah kenapa membuat Saras tenang, dan sesekali menulis catatan kecil. Obat jam 3, minum teh jam 5, suhu turun, pagi datang. Matahari masuk lewat tirai. Saras membuka mata. Kamu belum tidur? Suaranya serak. Belum. Tapi ibu sudah lebih baik. Dia menatap saya lama. Lalu tiba-tiba menangis, bukan tangis keras. Tapi air mata yang tumpah perlahan, seperti bendungan yang pecah pelan-pelan. Kenapa kamu baik sekali? Kenapa kamu tidak minta imbalan? Aku bahkan tidak bayar kamu cukup untuk ini. Saya geleng. Saya bukan jagain karena digaji. Saya jagain karena kamu bagian dari hidup saya sekarang. Dan Kayla butuh ibunya. Dia menarik tangan saya peluk erat. Pertama kalinya. Terima kasih. Adit, kamu? Rumahku. Dada saya sesak. Rumah? Saya yang dari desa, yang tinggal di kamar kecil bekas gudang, disebut rumah oleh perempuan paling kaya yang pernah saya kenal. Saya balas peluk pelan. Takut ini mimpi. Dan saat itu, saya sadar, perasaan ini bukan lagi sekadar tanggung jawab. Saya mulai jatuh cinta padanya. Bukan karena kecantikannya, bukan karena uangnya, tapi karena di balik semua kemewahan, ia adalah perempuan yang rapuh, yang butuh perlindungan, yang ingin dicintai karena dirinya bukan hartanya, dan saya ingin menjadi pelindungnya. Beberapa hari kemudian, suasana rumah berubah. Saya mulai diajak makan malam bersama. Bukan sebagai gardener, tapi sebagai keluarga. Saras bahkan meminta saya duduk di meja utama, bukan di dapur. Adit sekarang suami sah. Dia makan di sini, katanya tegas pada Mbak Yati yang protes. Kayla makin sering memanggil saya ayah. Awalnya saya luruskan, ini cuma kontrak, Kay. Tapi Saras menggeleng. Biarkan dia percaya. Setidaknya untuk sementara. Saya tidak melawan lagi, karena saya juga mulai percaya. Saya mulai ikut ke sekolah Kayla saat acara Father's Day. Saya bikin proyek taman mini dari botol bekas. Anak-anak kagum. Guru bilang, "Wan, anakmu sangat kreatif, Pak Adit." Saya senyum. Rasanya aneh, tapi indah. Suatu sore, saat saya potong rumput, Saras duduk di gazebo bawa laptop. Tapi matanya tidak fokus ke layar. Ia memperhatikan saya. "Kamu tahu, Adit?" katanya tiba-tiba. "Kemarin aku dipanggil ke kantor pajak. Mereka curiga soal kontrak pernikahan kita. Bilang ini bentuk penghindaran pajak atau pencucian uang?" Saya berhenti memotong rumput. Lalu, aku bilang itu benar-benar pernikahan. Aku tunjukkan foto-foto kita, bukti tinggal serumah, bahkan rekaman CCTV kamu jagain Kayla malam-malam. Mereka akhirnya percaya. Saya tertawa kecil. Jadi, kita lolos karena CCTV? Iya, tapi yang membuat mereka yakin? Bukan CCTV. Terus apa? Ekspresiku waktu bicara tentang kamu. Aku bilang, suamiku mungkin tidak kaya, tapi dia punya hati emas. Dan itu lebih berharga dari semua asetku. Saya terdiam. Hati emas? Saya hanya manusia biasa, tapi kalimat itu meperip saya dan menjadi lebih. Ingin membuktikan bahwa saya layak, bukan sebagai suami kontrak,
tapi sebagai suami sejati. Malam itu, saya duduk di kamar, menulis surat lagi untuk ibu. Bu, hari ini Bu Saras bilang aku punya hati emas. Aku tidak tahu itu benar. Tapi yung kakretao na mulai mencenang Miriam. Kayla seperti anakku. Saras, seperti pasangan yang aku impikan. Tapi kontrak ini hanya 1 tahun. Saat berakhir aku harus pergi. Aku takut, Bu, takut kehilangan. Tapi aku juga takut, kalau aku tinggal aku hanya dimanfaatkan. Pagkakasrisin laukir, saya lipat surat itu, simpan di bawah bantal. Di luar angin berhembus lembut. Lampu taman menyala redup. Rumah ini terasa seperti rumah, tapi saya tahu, cinta yang tumbuh di atas kepalsuan bisa jadi rapuh atau bisa jadi lebih kuat dari apapun. Karena kadang, cinta yang paling tulus justru lahir di tempat yang paling tidak mungkin. Di antara kontrak, dusta, dan perbedaan kasta, hati kami perlahan mulai berdetak satu irama. Dan meskipun belum diucapkan, saya tahu, aku sudah jatuh cinta. Pada CEO cantik yang mobilnya mogok di sawah. Pada janda yang butuh pelindung. Pada perempuan yang akhirnya mengajarkanku arti rumah. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Sinar matahari lebih hangat, tawa Kayla lebih nyaring dan Saras tersenyum lebih sering. Bahkan Mbak Yati mulai mengurangi ejekannya. Kadang saat saya lewatin ia hanya angguk pelan. Tidak lagi menyindir. Mungkin karena melihat bagaimana Saras mulai memperlakukan saya bukan sebagai karyawan, tapi sebagai bagian dari keluarga. Tapi ketenangan itu tidak bertahan lama. Pagi itu, wah, rintik-rintik seperti hari pertama kami bertemu. Saya sedang menyiram tanaman adenium di depan rumah. Memeriksa akar yang mulai busuk karena kelembapan berlebihan, ketika mobil sport hitam mewah melaju pelan dan berhenti di depan gerbang. Bukan sembarang mobil. Lamborghini Aventador. Warna hitam doff. Kaca gelap. Plat nomor asing D untuk Jakarta, tapi dengan kode VIP di ujung. Saya langsung tahu, ini bukan tamu biasa. Gerbang terbuka. Mobil masuk perlahan, lalu berhenti di halaman depan. Pintu terbuka. Seorang pria turun, tinggi, postur atletis, rambut pendek rapi, jas mahal basah oleh rintik hujan. Wajahnya tajam, mata dingin. Senyumnya, licik. Saya tidak perlu diperkenalkan untuk tahu siapa dia. Galih, mantan suami Saras ayah kandung Kayla. Dan musuh saya mundur ke balik pohon, pura-pura sibuk memangkas daun. Tapi mata saya tidak lepas darinya. Ayah berjalan mata bersama Frailes doang. Menekan bel. Saat Mbak Yati membuka pintu, ia langsung menyodorkan kartu nama. Saya Galih Prabowo, suami sah sebelumnya dari Bu Saraswati. Saya ingin bertemu putri saya. Mbak Yati bingung. Tapi sekarang Bu Saras sudah menikah lagi? Saya tahu, potong Galih senyum tipis. Dengan tukang kebunnya. Lucu sekali. Tapi darah tidak boleh dibohongi. Saya punya hak asuh. Dan saya datang untuk mengklaimnya. Darah saya mendidih, klaim, Kayla bukan barang. Saya ingin maju, tapi kaki terasa berat. Apa hak saya? Saya bukan ayah kandung. Ya, saya bahkan bukan suami sejati. Hanya bayaran kontrak. Tapi kemudian, pintu utama terbuka. Saras berdiri di ambang, wajahnya dingin seperti es. Galih, apa yang kamu mau? Galih tersenyum, hanya ingin lihat putriku. Anak kita. Kayla. Kayla sedang sakit. Flu, tidak bisa bertemu siapapun. Oh, jadi bisa bertemu tukang kebun, tapi tidak ayah kandungnya? Ejeknya, pandangannya melirik ke arah saya. Saras langsung tegak. Adit adalah suamiku, yang merawat Kayla setiap hari. Lebih dari yang pernah kamu lakukan. Galih tertawa keras. Suami? Kontrak 1 tahun? Aku tahu semua, Sar. Ini sandiwara. Dan saat kontrak habis, dia akan pergi. Dengan uangmu. Dan aku akan kembali. Hak asuh Kayla tetap milikku. Darah, genetika, hukum, Saras tidak goyah. Hak asuh tidak ditentukan darah, Galih. Tapi kasih sayang. Tanggung jawab. Dan selama aku hidup, Kayla tidak akan tinggal dengan orang yang meninggalkannya saat butuh. Suara mereka memantul di dinding rumah. Kayla muncul di tangga, wajah pucat, memeluk boneka kelinci kesayangannya. Ayah Galih, bisiknya pelan. Galih langsung berubah ekspresi. Manis. Penuh air mata. Kayla, nak, ayah kangen banget. Ia maju, ingin memeluk. Tapi Kayla mundur. Jangan sentuh. Kamu dulu marah-marah terus. Kamu bilang ibu jelek. Kamu pergi dan dia tidak pulang-pulang. Saras langsung memeluk Kayla, menuntunnya masuk. Masuk, nak. Ayahmu tidak butuh melihatmu sekarang. Galih berdiri kaku.
Pandangannya menusuk saya. Ini semua salahmu ya. Kamu yang bikin dia benci aku? Saya maju selangkah. Saya tidak mengatakan apa-apa. Yang bicara adalah kenangan buruk yang kamu tinggalkan. Ia tertawa sinis. Kamu pikir kamu hebat? Tukang nengarit bayaran? Nanti juga kamu pergi. Dan aku akan ambil semua, termasuk rumah ini. Hak waris masih atas nama aku dan Saras. Aku bisa gugat cerai, minta bagi harta, dan hak asuh otomatis jadi milik ayah tunggal. Ancaman itu bukan omong kosong, saya tahu hukum. Di banyak kasus, ayah kandung memang punya posisi kuat dalam sengketa asuh. Tapi yang membuat saya paling takut bukan hukum, tapi raut wajah Kayla. Betapa ia gemetar. Betapa matanya penuh trauma. Ayah seharusnya pelindung, tapi baginya, Galih adalah monster. Malam itu, suasana rumah tegang. Kayla tidak mau makan. Ia hanya duduk di kamarnya, memeluk erat pesawat daun yang saya buat. Saya duduk di lantai, temani dia. Kamu takut sama ayah Galih? Tanya saya pelan. Iya, bisiknya. Dia suka teriak. Dia bilang aku anak merepotkan. Dia bilang kalau ibu nikah lagi, dia akan ambil aku dan bawa ke Singapura. Aku tidak mau. Aku mau sama Adit. Akhir mata saya beri jatuh. Anak sekecil ini harus merasakan ancaman? Harus diperebutkan seperti hadiah? Saya peluk dia erat. Kamu tidak akan pergi, Kay. Aku janji. Aku akan jagain kamu. Sampai akhir. Tapi dalam hati, saya bertanya, apa hakku? Apa yang bisa aku lakukan? Besoknya, Saras datang ke kamar saya, wajahnya muram. Galih sudah hubungi pengacara. Dia mau ajukan gugatan hak asuh. Dasarnya, aku menikah ulang dengan pria yang tidak sepadan, lingkungan tidak stabil, dan katanya, aku memanfaatkan pernikahan untuk menghindari tekanan keluarga. Saya menunduk. Jadi, kontrak ini malah jadi senjata buat dia? Iya, desa Saras. Dan yang paling berbahaya? Dia akan panggil kamu sebagai saksi. Minta kamu jelaskan hubungan kita yang sebenarnya? Kalau kamu katakan ini kontrak, hak asuh bisa langsung jatuh ke dia. Dada saya sesak. Jadi saya harus memilih. Bohong di pengadilan, mengaku mencintai Saras. Padahal kontrak? Atau jujur dan menghancurkan masa depan Kayla? Tidak ada jalan keluar yang benar. Saya menatap Saras. Kalau aku bilang yang sebenarnya, apakah kamu akan marah? Dia menggeleng. Tidak, tapi Kayla, dia akan hancur. Dia sudah percaya kamu ayahnya. Kalau tahu kamu cuma bayaran, dia bisa tutup diri. Bisa trauma lagi. Saya menutup muka. Tuhan, tolong aku, apa yang harus dilakukan? Beberapa hari kemudian Galih kembali. Kali ini, dengan pengatri, mereka datang ke rumah, minta pertemuan informal. Saras terpaksa menerima. Di ruang tamu, pengacara Galih menyodorkan dokumen. Klien kami ingin penyelesaian damai. Jika Bu Saras melepas hak asuh secara sukarela, klien kami bersedia memberi kompensasi finansial dan tidak mengganggu lagi. Saras tertawa getir. Jadi kamu mau beli anakku? Ini bukan soal beli, kata pengacara itu. Ini soal kestabilan. Anak butuh figur ayah kandung. Untuk lingkungan yang layak, bukan tukang kebun yang jadi suami kontrak. Semua mata tertuju pada saya. Saya berdiri. Suara tenang tapi tegas. Saya mungkin tukang kebun, tapi saya lebih sering main sama Kayla daripada dia. Saya yang ajarkan dia matematika. Saya yang jagain dia waktu demam. Saya yang bikin mainan dari daun biar dia tidak sedih. Ayah kandung? Ya mungkin, tapi ayah sejati itu bukan soal darah. Itu soal kehadiran, dan dia tidak pernah hadir. Pengacara itu ingin menjawab tapi Galih memotong. Kita lihat saja di pengadilan, biar hakim yang putuskan siapa yang lebih layak. Malam itu saya tidak bisa tidur. Saya duduk di taman, memandang bintang. Angin malam sejuk. Tetapi di hati panas saya ambil sabit, mulai potong rumput meski tidak perlu. Gerakan tangan mengikuti irama amarah, lalu suara kecil memanggil. Adit? Saya menoleh. Kayla berdiri di ambang pintu belakang, memakai piyama kelinci, mata basah. Aku takut, Adit. Aku takut ayah Galih bawa aku pergi. Aku tidak mau ke Singapura. Aku mau di sini. Dengan kamu. Dengan ibu. Saya letakkan sabit, berjalan mendekat, jongkok di depannya. Dengar, Kay, bisik saya. Aku mungkin bukan ayah darah dagingmu, tapi hatiku sudah menganggap kamu anakku. Dan aku tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Aku akan lawan. Aku akan berdiri. Untuk kamu, yang memeluk saya erat. Janji? Janji. Saat itulah saya tahu saya tidak bisa kabur. Kontrak bisa berakhir, tapi cinta tidak bisa ditarik. Saya mungkin datang sebagai tukang ngarit, tapi Tuhan menempatkan saya di sini bukan untuk memotong rumput, tapi untuk menjadi ayah, untuk menjadi pelindung, untuk
melawan bayang-bayang masa lalu yang ingin menghancurkan keluarga kecil ini. Dan jika harus berdiri sendirian di pengadilan, jika harus mengakui perasaan yang belum sempat diucapkan, jika harus menanggung aib demi melindungi mereka, maka saya siap. Karena kali ini bukan soal uang, bukan soal kontrak, ini soal hati, dan hati saya sudah memilih. Saya mencintai mereka seutuhnya, tanpa syarat. Aditya tarik setelah kedatangan Galih terasa seperti berjalan di atas kaca. Setiap langkah penuh ketegangan, setiap senyum pura-pura. Saya mencoba tetap menjaga taman, tetap mengajar Kayla, tetap tersenyum saat Saras pulang dari kantor, tapi di dalam, saya sedang membara. Pengadilan akan digelar dalam waktu 2 minggu. Gugatan hak asuh resmi diajukan. Media sudah mulai membahasnya. Perebutan anak CEO kaya raya. Ayah kandung versus suami kontrak. Foto-foto saya dicetak besar. Beberapa judul menyebut saya pahlawan rakyat, yang lain penipu cinta berkedok kemiskinan. Di desa, orang-orang mulai memandang keluarga saya dengan rasa iba atau iri. Dito bilang teman-temannya bertanya, "Kapan kamu jadi sultan?" Ia hanya diam. Tidak punya jawaban. Saya ingin sekali pulang. Kabur ke desa. Kembali ke sawah. Tapi setiap kali saya bayangkan wajah Kayla yang memeluk bonekanya malam-malam karena takut, hati saya remuk. Saya tidak bisa pergi. Tidak sekarang. Suatu sore, hujan turun deras. Angin kencang menerbangkan daun-daun kering. Saya baru saja selesai menutup tanaman dengan plastik, badan basah, ketika melihat lampu kamar Saras masih menyala. Padahal sudah lewat jam 10. Saya bawa teh jahe panas, resep ibu untuk meredakan stres, dan mengetuk pelan. Masuk, suaranya lemah. Saya masuk. Saras duduk di meja kerja, kepala tertunduk, wajah pucat. Di depannya dokumen-dokumen hukum berserakan. Matanya merah. Baru saja menangis. Ini terlalu berat, Adit, bisiknya. Aku tidak mau Kayla jadi alat permainan. Aku tidak mau dia dipertanyakan di pengadilan. Apakah dia lebih nyaman dengan ayah kandung atau suami kontrak ibunya? Saya letakkan teh di meja. Kita akan menang, Bu. Kita punya bukti, CCTV, testimoni guru. Bahkan Mbak Yati bisa jadi saksi kalau kamu mau. Dia tertawa getir. Mbak Yari, dia saja dulu bilang kamu cuma tukang kebun bayaran. Sekarang kenapa harus percaya? Saya diam. Tapi kemudian, mata saya tertuju pada sesuatu di sudut meja. Sebuah amplop kecil, berwarna coklat. Tertulis tangan. Untuk Kayla, dari ayah. Saya tahu itu tulisan saya. Surat yang saya tulis beberapa minggu lalu, isinya puisi sederhana tentang bintang dan mimpi, agar Kayla semangat belajar. Saya titipkan ke Saras, minta dibacakan saat Kayla tidur. Tapi amplop itu belum dibuka. Dan anehnya, ada lipatan bekas dibuka, seperti sudah dibaca. Lalu dilipat lagi rapi. Saya ambil perlahan. Ini kok belum dibacakan ke Kayla? Saras buru-buru tarik kembali. Nanti aku bacakan. Tapi matanya menghindar. Ada sesuatu, saya tidak langsung pergi. Malam itu saya duduk di kamar itu pikiran tidak tenang. Ada yang ganjil. Kenapa surat itu disimpan begitu rapi? Kenapa Saras terlihat malu? Keesokan harinya, saya sengaja datang lebih awal ke rumah setelah beli obat untuk ibu di apotek kota. Saat pintu depan terbuka, saya mendengar suara dari ruang kerja Saras, suara yang sangat jarang saya dengar. Lagu lembut. Dimainkan piano elektrik kecil yang jarang digunakan. Saya mendekat pelan. Pintu setengah terbuka. Di dalam, Saras duduk di depan piano. Tangannya menari pelan, tapi matanya tidak fokus ke not balok. Ia menatap sebuah surat. Surat saya, dan pelan-pelan, ia membacanya, dengan suara berbisik, gemetar, untuk Kayla, anakku yang tercinta, bintang di langit itu seperti kamu. Kecil tapi bersinar terang. Kadang tertutup awan tapi selalu kembali. Jangan takut gelap, nak. Karena ayah selalu di sini, menjagamu dari jauh. Dari dekat. Dari dalam hati, air mata jatuh dari pipinya. Saya membeku, dada saya terasa ditusuk ribuan jarum. Dia membaca surat itu setiap malam dan menyimpannya seperti harta karun. Saya mundur perlahan tidak ingin ketahuan, tapi hati saya bergetar. Saya selama ini mengira Saras hanya memanfaatkan saya sebagai tameng. Tapi ternyata, ia menyimpan surat dari tukang kebun. Dibaca, diam-diam, ditangisi. Apakah ini artinya perasaannya bukan sekadar sandiwara? Beberapa hari kemudian, tekanan meningkat. Galih mengirim surat tambahan. Jika Saras tidak menarik gugatan balik, ia akan membocorkan isi kontrak pernikahan ke media.
Termasuk klausul bahwa saya dibayar 15 juta bulan dan bonus 200 juta sebagai imbalan status suami. Jika itu bocor, reputasi Saras hancur. Perusahaan bisa kolaps, investor mundur. Dan saya akan dihujat sebagai penipu, pencari sensasi, penjilat kaya. Saras rapat darurat dengan tim hukum. Wajahnya muram. Malam itu saya menunggu di taman. Hujan reda, udara lembab. Laut Saras keluar duduk di gazebo. Adit, aku butuh keputusanmu, katanya pelan. Kalau kita lanjutkan gugatan, risikonya besar. Kontrak kita bisa bocor. Kamu akan dihancurkan. Reputasimu hancur. Keluargamu di desa akan dikucilkan. Saya menatapnya. Lalu apa pilihannya? Kita menyerah. Biarkan Kayla tinggal dengan Gali. Dengan syarat aku boleh kunjungan tiap minggu. Dan kamu pergi. Sesuai kontrak. 1 tahun selesai. Kamu dapat semua imbalan. Kembali ke desa. Angin berhembus. Dunia terasa sunyi. Pergi. Kembali ke desa. Tinggalkan Kayla yang setiap malam memanggil saya ayah. Tinggalkan Saras yang setiap pagi tersenyum kecil saat melihat taman yang saya rawat. Tinggalkan perempuan yang diam-diam menyimpan surat saya seperti surat cinta. Saya menarik napas dalam. Bu Saras, selama ini saya ikut kontrak karena butuh uang. Untuk Ib, untuk Dito. Tapi sekarang, bukan oleh uang lagi. Matanya menatap saya. Sekarang saya ikut karena saya mencintai keluarga ini. Saya mencintai Kayla seperti anak kandung. Dan saya berhenti. Jantung berdebar. Saya juga mencintai ibu. Bukan karena kontrak. Bukan karena bayaran. Tapi karena setiap kali kamu lelah, aku ingin jadi tempat kamu bersandar. Karena setiap kali kamu tersenyum, dunia terasa lebih terang. Saras terdiam. Matanya berkaca-kaca, jadi, kamu mau lawan. Padahal kamu bisa pergi dengan damai, dengan uang. Saya anggap. Karena cinta sejati tidak kabur saat sulit. Awan train. Ia berdiri. Ia melawan. Air mata jatuh dari pipinya. Lalu tanpa kata, ia bangkit mendekat dan memeluk saya. Pertama kalinya. Tanpa paksaan, tanpa kontrak, hanya rasa pelukannya erat, hangat, seperti pulang. Dan di tengah hujan rintik yang kembali turun, saya tahu, topeng telah runtuh. Kontrak tidak lagi penting, yang tersisa hanyalah hati. Dan hati kami telah lama saling menemukan. Namun, sebelum kami sempat bicara lebih jauh, mobil hitam muncul lagi. Lamborghini Galih, dan kali ini, ia tidak sendiri, ia membawa kamera dan wartawan. Waktu kontrak hampir habis, Bu Saras, teriaknya dari balik kaca. Besok genap 1 tahun. Siap-siap kehilangan suami, bayaran, dan putri Anda. Saya melefai pelukan, menatap mobil itu, lalu pada Saras. Besok adalah akhir kontrak, ia bisiknya. Dan mungkin awal dari segalanya. Saya pegang tangannya erat. Besok, saya tidak akan pergi. Kecuali kamu yang menyuruh, dia mengangguk. Pelan, tapi pasti. Kamu tidak boleh pergi. Hari terakhir kontrak tiba. Pagi itu, langit biru cerah. Tidak seperti biasanya yang mendung atau hujan. Seperti alam ikut menahan napas menunggu keputusan takdir. Saya bangun lebih awal dari biasanya. Dia karena harus ngarit, tapi karena hati tidak bisa diam. Hari ini segalanya akan berakhir atau mungkin justru baru dimulai. Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang foto keluarga yang Kayla buat minggu lalu. Saras, saya, dan Kayla tersenyum di bawah pohon flamboyan. Di pojok tertulis tangan kecilnya, keluarga bahagia, ayah Adit plus ibu Saras plus. Aku, dada saya sesak. Apakah hari ini akan menjadi hari terakhir saya disebut ayah? Apakah setelah jam 12 malam, saya harus berkemas, mengucap selamat tinggal, dan kembali ke desa dengan uang yang cukup untuk sembuhkan ibu, tapi hati yang hancur? Saya tidak tahu. Yang saya tahu, cinta saya pada mereka bukan transaksi, bukan sewa, bukan kontrak. Cinta saya nyata. Dan jika Saras memilih tetap mempertahankan saya bukan karena tekanan hukum, bukan karena Galih, tapi karena dia juga merasakan hal yang sama, maka saya siap melawan dunia. Pagi itu, saya tetap menjalani rutinitas. Menyiram taman, memberi makan ikan koi, membantu Kayla sarapan. Tapi semua terasa berbeda. Lebih pelan, lebih penuh makna. Setiap tatapan, setiap senyum terasa seperti perpisahan. Kayla tampak gelisah. Adit, kamu mau pergi hari ini? Saya menunduk. Kalau ibumu bilang iya mungkin. Tapi aku tidak mau. Tangisnya meledak. Kamu janji akan jagain aku. Kamu janji. Saras datang, langsung memeluk Kayla. Tenang? Nak, semua dia baik-baik saja.
tapi matanya bertemu dengan saya. Dan dalam sekejap, saya tahu ia juga takut. Takut kehilangan, takut salah memilih, takut membuka hati, lalu dihancurkan lagi. Siang harinya, krisis muncul dari arah yang tak terduga. Seorang wartawan datang ke rumah, membawa klaim besar. PT Citra Warna diduga kena pembobolan data. Mantan suami CEO terlibat? Berita itu menyebar cepat. Media sosial heboh. Saham perusahaan langsung anjlok 30%. Investor panic. Konferensi pers darurat dijadwalkan sore ini. Saras langsung menuju kantor. Karena ingin ikut, tapi ia bilang, "Ya, ini urusan bisnis. Kamu tidak perlu terlibat." Tapi naluri saya tidak tenang. Galih pasti di balik ini. Saat Saras pergi, saya duduk di ruang kerjanya. Dengan izin Mbak Yati, yang kali ini tidak protes. Saya cari dokumen-dokumen penting, mencoba memahami apa yang terjadi. Tapi sebagai orang desa, banyak istilah teknis yang asing. Cyber breach, server encryption, digital audit. Lalu, mata saya tertuju pada rekaman CCTV yang tersimpan di laptop Saras. Sistem keamanan rumah yang otomatis menyimpan file selama 30 hari. Saya putar tanggal kemarin malam, jam 11.47. Malam. Gerbang terbuka, bukan oleh kartu akses keluarga, tapi oleh kode darurat. Dan yang masuk adalah Galih. Ia berjalan cepat ke samping rumah, menuju jendela ruang server kecil tempat router utama dan backup data perusahaan diletakkan. Ia pakai USB kecil, colokan ke port, tunggu sekitar 2 menit, lalu pergi. Jantung saya berdebar kencang. Ini bukti Galih mencuri data untuk menjatuhkan Saras, untuk membuatnya terlihat tidak kompeten, agar pengadilan hak asuh memihaknya, agar saya diusir. Sebagai suami bayaran yang hanya memanfaatkan situasi, saya ambil flash disk cadangan, salin rekamannya, lalu buru-buru menuju kantor Saras. Saat saya tiba, konferensi pers sudah dimulai. Ruangan penuh wartawan, kamera, lampu sorot. Saras berdiri di podium, wajah tegar, tapi saya bisa lihat getaran di tangannya. Di sampingnya, Direktur Keuangan membacakan pernyataan. Kami sedang melakukan audit internal. Tidak ada indikasi kesengajaan dari pihak manajemen, tapi wartawan mulai agresif. Bu Saras, apakah ini akibat dari tekanan pribadi? Pernikahan kontroversial Anda dengan tukang kebun, lalu gugatan hak asuh dari mantan suami. Apakah ini memengaruhi fokus Anda? Saras menarik napas. Saya tetap profesional. Keluarga saya tidak mengganggu pekerjaan saya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Apakah suami anak cerewet? Saya tidak tahan lagi. Saya dorong pintu masuk. Saya punya bukti. Semua mata menoleh. Wartawan bersorak. Kamera langsung mengarah. Saras terkejut. Adit, apa yang kamu lakukan di sini? Saya naik ke panggung. Napas tersengal. Letakkan flash disk di depan mikrofon. Ini rekaman CCTV dari rumah Bu Saras. Kemarin malam, jam 11.47, mantan suaminya Galih Prabowo masuk secara ilegal, colokan USB ke sistem server, dan curi data perusahaan. Ini bukan kebocoran internal. Ini sabotase. Direktur Keuangan langsung memeriksa. Beberapa teknisi datang, hubungkan ke layar besar. Rekaman diputar, suara riuh langsung meledak. Saras menatap saya, mulut terbuka. Matanya basah. Kamu menyelamatkan aku. Lagi. Saya menatapnya. Saya tidak akan biarkan siapapun menyakitimu. Tidak lagi. Wartawan langsung berebut wawancara. Tapi saya tidak peduli. Saya turun dari panggung, keluar dari gedung. Di luar, hujan mulai turun. Saya berdiri di bawah kanopi, memandang langit kelabu. Selesai, Galih terungkap. Saras aman. Perusahaan bisa pulih. Tapi, apa artinya semua ini kalau saya tetap harus pergi? Malam itu, saya kembali ke rumah. Kamar saya sudah dikemas separuh. Barang-barang saya dimasukkan ke koper, hadiah dari Dito, foto ibu, sabit tua, dan surat-surat yang belum sempat dikirim. Saya duduk di kasur, memandang sekeliling. Tempat ini dulunya asing, tapi kini terasa seperti rumah. Lalu pintu diketuk pelan. Kayla masuk memeluk boneka kelinci, matanya merah. Adit, kamu benar-benar mau pergi? Saya tarik napas. Kontrak sudah selesai, Kay. Ibumu mungkin butuh hidup baru. Tanpa aku, tapi aku tidak mau. Tangisnya pecah. Aku tidak mau ayah pergi. Aku tidak mau punya ayah lain. Aku cuma mau kamu. Kamu yang ngajak aku main. Kamu yang bikin bubur waktu aku sakit. Kamu yang peluk aku waktu aku takut. Ayah Galih tidak pernah begini. Kamu ayahku yang sebenarnya. Ia jatuh berlutut memeluk kaki saya erat-erat. Ayah, jangan pergi. Aku janji aku akan nurut.
Aku akan rajin belajar. Aku tidak akan rewel. Tapi, tolong, jangan tinggalkan aku. Saya tidak bisa menahan air mata. Saya jongkok, peluk dia erat. Kamu, anak terbaik yang pernah aku kenal, Kay. Dan kamu, anakku dalam hati. Tapi ayah harus dengar kata ibumu. Kalau dia bilang pergi, ayah harus pergi. Tapi saat itu, pintu terbuka lebar. Saras berdiri di ambang, wajah basah oleh air hujan dan air mata. Ia berjalan mendekat, berlutut di depan saya, dan untuk pertama kalinya, ia berlutut. CEO kaya raya. Janda cantik, perempuan yang selalu tegar, menundukkan kepala. Jangan pergi, Adit, bisiknya, suara gemetar. Aku tahu ini kontrak, tapi hatiku sudah lama tidak mengikuti kontrak. Aku mencintaimu. Sejak kamu ganti ban mobilku di tengah hujan. Sejak kamu tolak uangku. Sejak kamu jagain Kayla tanpa pamrih. Kamu bukan suami bayaran. Kamu adalah satu-satunya pria yang membuatku merasa dicintai karena aku, bukan karena hartaku. Saya terdiam. Dunia terasa berhenti. Kalau kamu pergi, aku kehilangan segalanya. Bukan hanya suami, tapi pelindung, teman, rumah. Aku tidak mau hidup dalam kemewahan tapi sendiri. Aku mau hidup denganmu, dengan Kayla, dengan cinta yang tulus. Aku tidak peduli apa kata orang. Aku tidak peduli kelas sosial. Aku hanya tidak bisa hidup tanpamu. Kayla menatap saya, matanya penuh harap. Saya menatap Saras. Lalu, pelan-pelan, saya ulurkan tangan. Kalau begitu, mari kita nikah. Bukan karena kontrak, tapi karena cinta. Saras menangis memeluk saya dan Kayla dalam satu rangkulan. Di tengah hujan yang menggema di atap, di tengah keheningan yang terpecah oleh tawa kecil Kayla. Saya tahu kontrak telah berakhir, tapi cinta baru saja dimulai. Pagi itu saya bangun dengan perasaan aneh. Bukan cemas, bukan lega, tapi seperti berdiri di ambang sesuatu yang besar. Langit biru cerah, burung-burung berkicau di taman, dan angin pagi membawa aroma tanah basah dari hujan semalam. Tapi hati saya tidak tenang. Kemarin malam Saras mengatakan cinta. Kayla memeluk kaki saya menangis, memohon agar saya tidak pergi. Saya memilih tinggal. Tapi sekarang, apakah ini benar-benar akhir dari kontrak? Atau awal dari kesemuanya? Saya duduk di tepi tempat tidur, memandang koper yang masih terbuka separuh. Pakaian saya sudah dikemas, kaos oblong compang-camping, celana jeans robek, jaket tipis dari desa. Semua siap dibawa pulang. Tapi sekarang koper itu terasa seperti simbol masa lalu yang ingin saya tinggalkan. Tapi takut untuk sepenuhnya lepaskan. Saya keluar kamar. Rumah masih sunyi. Jam baru menunjukkan pukul 6 pagi. Saya menuju dapur, ingin membuat teh jahe seperti biasa. Tapi saat melintasi lorong, saya mendengar suara pelan dari kamar Kayla pling. Pling, suara pensil di atas kertas, saya mendekat pelan. Pintu setengah terbuka. Di dalam, Kayla duduk di lantai. Meja kecil di depannya penuh krayon dan kertas gambar. Matanya fokus, pipinya sedikit menggembung karena konsentrasi. Di tangannya dia sedang menggambar. Saya masuk perlahan. Belum tidur, Kay? Ia menoleh senyum lebar. Aku lagi bikin hadiah, Adit. Hadiah? Untuk siapa? Untuk kamu, katanya riang. Biar kamu enggak pergi. Dada saya langsung sesak. Saya duduk di sampingnya. Melihat gambar itu lukisan keluarga. 3 orang. Saras memakai gaun putih panjang, tersenyum, rambutnya indah. Di sebelahnya saya, dengan baju jas hitam, tapi wajahnya sangat mirip saya, sampai detail bekas luka di dahi dari waktu kecil. Dan di tengah Kayla memegang tangan kami berdua. Di atasnya, tertulis dengan huruf kapital besar, Ayah and Ibu and aku, Saj keluarga selamanya. Dan di pojok bawah, tambahan tulisan tangan kecil, Jangan pergi, Ayah. Aku janji akan jadi anak baik. Aku akan rajin belajar. Aku akan sayang kamu selamanya. Kamu adalah ayahku yang sesungguhnya. Dari ini hatiku dan air mata pernah jatuh. Saya tidak bisa menahan. Saya tarik Kayla ke pelukan erat sekali. Seperti takut dia akan hilang. Terima kasih, nak. Terima kasih. Mbak Pearl. Kalau kamu pergi, aku akan kesepian. Ibu juga. Kita semua butuh kamu. Saya mengangguk. Tidak bercerita. Karena kali ini saya bukan hanya merasa dicintai. Saya merasa dibutuhkan, dan itulah hal terbesar yang pernah saya rasakan pagi berlalu. Saya membantu Kayla sarapan, lalu menyiram taman seperti biasa. Tapi kali ini gerakan saya pelan. Setiap daun yang saya sentuh, setiap bunga yang saya rawat, terasa seperti pamitan. Bukan karena saya mau pergi, tapi karena saya tahu, hari ini adalah penentuan.
Kontrak resmi berakhir pukul 23.09 malam ini. Setelah itu, saya tidak lagi suami Sasaras secara hukum, kecuali kami memperpanjang atau menikah ulang secara nyata. Saya tidak tahu apa rencana Saras, apakah dia akan ajak saya nikah lagi? Apakah dia akan tetap menjaga status ini sebagai rahasia? Atau apakah dia butuh waktu? Saya tidak bertanya, karena kali ini, tidak ingin cita-cita yang tumbuh harus alami. Bukan karena tekanan, bukan karena rasa bersalah, bukan karena bayang-bayang galih, tapi karena memang dipilih dari hati. Siang harinya, saya memutuskan untuk pergi ke desa, butuh udara segar, butuh melihat ibu, butuh mengingat dari mana saya berasal. Saya pinjam sepeda ontel milik sopir rumah tangga, berangkat dengan tas kecil, perjalanan 2 jam dengan angkot dan ojek pedesaan. Saat tiba di Karangsari, desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Ayam berkeliaran, anak-anak bermain di sawah, asap dapur mengepul dari atap jerami. Rumah kami sudah direnovasi, berkat uang muka dari kontrak. Dinding bambu diganti bata, atap bocor diganti seng, dan ada kamar kecil untuk ibu. Dito menyambut saya dengan senyum lebar. Adit, pulang juga. Ibu tadi nanya terus kapan kamu datang. Saya masuk. Ibu terbaring, tapi matanya langsung berbinar saat melihat saya. Ia mencoba duduk, tapi saya buru-buru menahannya. Jangan, Bu, istirahat saja. Ia pegang tangan saya, gemetar. Li dengan suara sera bisik, anakku. Kamu bahagia? Pertanyaan itu menusuk bahagia. Saya punya uang. Ibu sehat. Dito sekolah bagus. Rumah layak, tapi bahagia. Saya pikir tentang Kayla yang memeluk kaki saya tadi pagi. Tentang Saras yang berlutut dan mengatakan cinta. Tentang taman yang saya rawat tiap hari, yang kini penuh bunga yang ditanam bersama Kayla. Ya, saya bahagia, tapi juga takut, karena kebahagiaan itu rapuh. Seperti bunga di musim kemarau, bisa layu kapan saja. Saya elus tangan ibu. Iya, Bu, aku bahagia, tapi aku takut kehilangan. Ibu mengangguk pelan. Matanya menatap saya dalam. Orang yang tulus tidak perlu takut kehilangan. Karena yang dicintai karena hati tidak akan pergi. Yang pergi adalah yang hanya datang karena untung. Saya menunduk. Benar, saya datang ke hidup. Saras bukan untuk untung. Saya datang karena kebetulan. Tapi saya tinggal karena cinta. Dan jika Saras memilih saya bukan karena tekanan, bukan karena kontrak, tapi karena ia benar-benar mencintai saya, maka saya siap. Siap menjadi suami sejati. Siap menjadi ayah yang sebenarnya. Siap menghadapi dunia yang akan menertawakan kami. Malam itu, saya kembali ke Jakarta. Hujan turun deras. Saat saya tiba di rumah, semua lampu padam, listrik mati. Hanya lampu darurat yang menyala redup. Saya masuk pelan basah kuyup. Lalu, saya melihatnya. Saras duduk di ruang keluarga. Diterangi lilin, di tangannya. Sebuah dokumen, kontrak. Tapi bukan kontrak pernikahan, melainkan surat perjanjian baru. Saya mendekat. Ia menatap saya, mata berkaca-kaca. Ini surat nikah yang baru, bisiknya. Bukan kontrak. Tidak ada durasi. Tidak ada klausul finansial. Hanya satu kalimat. Aku, Saraswati Adiningrum, dengan sadar dan tulus, memilih Aditya Pratama sebagai suami sejatiku selama hidupku. Saya terdiam, air mata jatuh. Tapi sebelum saya sempat bicara, pintu kamar Kayla terbuka. Ia berdiri di sana, memakai gaun putih kecil. Gaun pengantin mini yang pasti dibuat Mbak Yati. Di tangannya, karangan bunga dari kertas warna-warni. Ayah, ibu mau nikah lagi. Dengan kamu, aku sudah siap jadi pengiring pengantin. Saras tersenyum, air mata mengalir. Aku tidak mau menunggu pengadilan. Tidak mau menunggu restu keluarga. Tidak mau menunggu acara mewah. Malam ini di rumah kita dengan cahaya lilin, hujan sebagai lagu, dan hati yang jujur, aku ingin menikahimu. Secara nyata, karena aku mencintaimu. Bukan karena kamu menyelamatkan mobilku, tapi karena kamu menyelamatkan hidupku. Saya tidak bisa bicara, saya hanya berlutut, memeluk mereka berdua. Di tengah hujan, di tengah kegelapan, di tengah ketidakpastian masa depan, saya tahu inilah pernikahan yang sesungguhnya, bukan karena uang, bukan karena kontrak, tapi karena cinta yang tumbuh dari kebaikan, dari ketulusan, dari seorang tukang, ngarit yang berani mengganti ban di tengah hujan, dan dari seorang CEO yang akhirnya belajar bahwa cinta sejati tidak datang dari jet pribadi, tapi dari sepeda ontel yang basah oleh hujan.
5 bulan telah berlalu sejak malam di bawah cahaya lilin itu. Malam ketika Saras, dengan suara gemetar dan mata berkaca-kaca, membacakan ikrar pernikahan sederhana di ruang keluarga kami. Tidakkah ada penghulu resmi waktu itu? Tidakkah ada saksi dari keluarga besar? Hanya Kayla yang memakai gaun mininya, saya yang basah kuyup oleh hujan, dan Mbak Yati yang diam-diam merekam dengan ponselnya sambil menyeka air mata. Tapi bagi kami, malam itu adalah pernikahan yang paling nyata. Karena kali ini, tidak ada kontrak, tidak ada bayaran, tidak ada sandiwara. Hanya 3 hati yang saling memilih, secara sadar, tulus, dan tanpa syarat. Dan hari ini, kami akan melakukannya lagi, tapi bukan di ballroom mewah, bukan di depan media, tapi di tempat pertama kali kami bertemu, di tengah sawah desa Karangsari. Saya bangun pagi-pagi sekali, jantung berdebar seperti anak muda yang akan menikah untuk pertama kalinya. Padahal ini kedua kalinya, tapi rasanya lebih sakral dari yang pertama. Saya kenakan beskap hitam yang dijahit khusus oleh penjahit desa. Kainnya bukan sutra mahal, tapi katun lokal, kuat, sederhana, dan nyaman. Dito membantu saya mengikat blangkon, meski tangannya gemetar karena gugup. "Kamu benar-benar mau menikah di sini, Adit?" Tanyanya senyum lebar. Padahal Ibu Saras bisa saja sewa gedung di Jakarta. Saya mengangguk. Tempat ini yang menyatukan kita. Di sini aku bukan tukang ngarit. Di sini aku menjadi manusia yang dipercaya. Dan aku ingin seluruh desa tahu, cinta bisa lahir di tempat yang paling tidak terduga. Dito peluk saya. "Aku bangga punya kakak sepertimu." Saya balas peluk erat. Ibu tidak bisa hadir langsung karena kondisinya masih lemah, tapi ia duduk di kursi roda di teras rumah, dihiasi bunga kamboja dan daun pandan. Ia tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Anakku, akhirnya kamu pulang." Seperti suri di sejati, saya cium keningnya. "Aku tidak pernah benar-benar pergi, Bu. Hanya membawa cintamu ke tempat yang lebih luas." Di desa, persiapan sudah selesai sejak subuh. Warga bergotong royong, membuat pendopo dari bambu, menghias gapura dengan janur kuning, menyiapkan tumpeng raksasa sebagai simbol syukur. Anak-anak bermain-main dengan baju adat, para ibu sibuk di dapur umum. Bapak-bapak mengatur sound system yang sederhana. Ini bukan pernikahan CEO kaya, ini pernikahan anak desa yang kembali membawa cinta ke kampung halaman. Dan semua orang merasa bagian dari ini. Jam 10 pagi, mobil datang, bukan BMW mewah, tapi andong tradisional yang dihias bunga melati dan kain batik. Di dalamnya Saras Kia memakai kebaya encim warna merah marun, rambut dikepang 2 ala Jawa Tengah, wajah berseri-seri. Kayla duduk di sampingnya, memakai kebaya mini, membawa karangan bunga dari daun kelapa yang saya ajarkan padanya. Saat andong berhenti, semua warga bersorak. Saras turun pelan, dipegangi Kayla. Ia tersenyum, meski kakinya sempat terpeleset karena lumpur. Saya maju, ulurkan tangan. "Selamat datang di rumah, Bu." Ia tertawa kecil. Akhirnya aku datang juga ke tempat yang membuat hidupku berubah. Kayla lompat-lompat. "Aku suka andong. Lebih seru dari mobil." Kami berjalan menuju pendopo. Upacara dimulai sesuai adat Jawa. Siraman, sungkeman, ikrar nikah di bawah pelaminan sederhana yang dihiasi bunga desa. Penghulu membacakan ayat suci, doa-doa dipanjatkan, dan saat tiba waktunya mengucapkan janji, saya menatap mata Saras dalam-dalam. "Saraswati Adiningrum, aku Aditya Pratama memilihmu bukan karena kau kaya, bukan karena kau cantik, tapi karena kau percaya pada ketulusan. Karena kau berani melepas topeng dunia untuk mencari cinta yang nyata. Aku berjanji menjagamu, menyayangimu, dan setia padamu. Dalam susah, dalam senang, dalam kemiskinan, dalam kemewahan." Sampai akhir hayat, Saras menarik napas, air mata mengalir, lalu ia balas, "Aditya Pratama, aku memilihmu karena kamu mengajariku arti kejujuran. Kamu tidak pernah meminta, tapi selalu memberi. Kamu dari desa, tapi hatimu lebih mulia dari siapapun di kota. Aku berjanji mencintaimu, menghormatimu, dan menemanimu sebagai istri, sebagai ibu dari anakmu, sebagai teman sehidup semati." Kami mengucap sah, diringi tabuhan gamelan dan sorak-sorai warga. Dan untuk pertama kalinya, saya memanggilnya istri. Bukan kontrak, tapi nyata. Setelah acara, Saras mengundang semua warga untuk makan bersama. Tumpeng dibuka, tarian tradisional ditampilkan, dan bahkan Mbak Yati ikut menari ronggeng sambil tertawa. Saya duduk di samping Saras menggenggam tangannya.
Kamu tidak menyesal, kan? Menikahi tukang ngarit di tengah sawah. Lagi? Goda saya. Ia tersenyum. Kalau bisa, aku ingin menikahimu setiap hari, di tempat yang berbeda. Di pasar, di sawah, di warung kopi, asal bersamamu. Sore itu Gali datang, tanpa pengacara. Tanpa kamera. Hanya sendiri, memakai baju sederhana, semua tegang. Tapi Saras mengangguk. Biarkan dia masuk. Galih mendekat, kepala tertunduk. Aku datang untuk minta maaf. Pada kamu, Sar, pada Kayla, dan pada Adit. Saras diam. Dulu aku pikir uang dan darah bisa mengalahkan segalanya. Tapi aku salah. Cinta yang tumbuh dari kesetaraan, pengorbanan, dan kejujuran tidak bisa dikalahkan. Aku rela melepas hak asuh. Ku hanya ingin Kayla tahu. Ayahnya pernah salah, tapi dia tetap mencintainya. Kayla mendekat pelan. Ayah Gali. Kamu seakan datang main lagi? Ia mengangguk berlinang air mata. Kalau kamu izinkan. Kayla peluk dia cepat, lalu melepaskan. Boleh, tapi jangan marah-marah lagi ya. Galih mengangguk. Janji, saya menepuk bahunya. Terima kasih sudah datang. Itu butuh keberanian. Ia tersenyum getir. Kadang, kekalahan terbaik adalah saat kamu belajar dari orang yang kamu anggap musuh. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, saya dan Saras duduk di tepi sawah, memandang bintang, angin malam sejuk, suara kodok dan jangkrik mengiringi obrolan kami. Kamu tahu, kata Saras pelan, aku sudah tutup cabang perusahaan di Singapura. Aku fokus di sana. Aku buka program pelatihan pemuda desa untuk pertanian organik, kerajinan, dan ekowisata. Aku ingin desa seperti Karangsari tidak lagi ditinggalkan. Saya menatapnya kagum. Jadi, kamu benar-benar pulang? Iya, bisiknya. Karena rumahku bukan di gedung tinggi, tapi di sampingmu. Di pelukan Kayla, di antara sawah dan tawa warga desa, saya tarik dia ke pelukan. Terima kasih, sudah memilih aku. Ia mendongak. Tidak, terima kasih karena kamu tidak pernah menyerah. Kamu tukang ngarit yang menyelamatkan CEO janda cantik yang mobilnya mogok. Tapi yang sebenarnya, kamu menyelamatkan hatinya. Kami tertawa pelan. Lalu Basira bisik, kalau nanti ada anak kita, aku ingin namanya Arif, artinya bijaksana, seperti ibunya. Saras tersentak. Lalu tersenyum pelan penuh harap. Aku juga ingin itu. Kami duduk lama, di bawah langit penuh bintang, di tanah yang dulu hanya tempat mobil mogok. Tapi kini, menjadi saksi cinta yang lahir dari ketulusan. Beberapa tahun kemudian, di tempat yang sama, anak kami, Arif, usia 2 tahun, berlari-lari di tepi sawah, dipegangi tangan Kayla yang kini remaja. Saras sedang mengajar pelatihan kosmetik alami dari bahan lokal. Saya masih merawat taman, tapi kini bukan sebagai tukang ngarit. Saya adalah Direktur CSR PT Citrawarna. Tapi bagi warga desa, saya tetap Adit don tukang ngarit yang jatuh cinta pada wanita di tengah hujan dan membuktikan bahwa di negeri ini, di tengah jurang kelas, diskriminasi, dan materialisme, cinta sejati masih bisa tumbuh. Di antara rumput liar, di tengah sawah, dan di balik sepeda ontel yang berderit.